Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Waliul Imam Jabobek ya, Banten, kemudian NTB. Alhamdulillah saat ini bisa bertemu langsung di majelis yang mulia ini. Kalau sebelum-sebelumnya kami hanya bisa bertemu di kelas LCDO Ustaz ya. Di kelas LCDO akan, tapi karena saya kurang begitu maksimal gitu, akhirnya kami mengundurkan diri karena ada satu dan lain hal. Kemudian kami hormati pula Naibul Imam, dan yang kami hormati pula para rois, para guru-guru kami, Ustaz Samsudin, Ustaz Mitfaullah, dan yang lainnya kami senantiasa hormati. Pak, Bu, masih ingat salam itu ada berapa? Ada tiga. Apa yang pertama? Salam kepada saudaranya. Ya, salam itu ada tiga. Ya, Bapak Ibu yang pernah saya sampaikan. Apa itu yang pertama? Yang pertama itu adalah salam yang tidak perlu dijawab. Itu apa contohnya? Itu adalah salamnya imam sholat ketika di akhir sholatnya. Kalau kemudian imam sholat mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, jangan lantas kemudian makmumnya menjawab salam imam, gitu ya. Itu adalah salam yang tidak perlu dijawab Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau ada imam sholat mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi ketika selesai sholatnya, maka makmum itu tidak perlu menjawab salam tersebut gitu. Nah, yang kedua apa ya Bapak Ibu sekalian? Yang kedua itu adalah salam yang tidak kita harapkan jawabannya. Itu adalah doa yang kita ucapkan ketika kita masuk daerah pemakaman. Gimana doanya? Assalamualaikum ya ahlad diyar dan seterusnya. Itu adalah doa yang tidak kita harapkan jawabannya. Bayangkan Bapak Ibu kalau kemudian penghuninya itu menjawab salam kita. Kira-kira kita gimana kira-kira? Kabur, lari, ketakutan dan lain sebagainya. Itu adalah yang salam yang kedua, salam yang tidak kita harapkan jawabannya. Yang ketiga itu adalah salam yang diharapkan jawabannya dan diwajibkan untuk menjawabnya. Itu adalah salam yang akan kami ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berkat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan demi kenikmatan yang kepada kita, beribu-ribu nikmat telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat yang besar sampai pun nikmat yang kecil. Waduh, ada mahkota. Insyaallah. Baik itu nikmat yang besar sampai pun nikmat yang kecil, nikmatnya sehat, nikmatnya Islam, nikmatnya kita saat ini sedang duduk, nikmatnya kita saat ini sedang masih bisa merasakan rasa asin, asam, manis dan lain sebagainya dari makanan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita. Pak, Bu, kira-kira kalau kita setiap harinya diberikan uang 86.400 setiap harinya, dan itu kita mau pakai nggak mau pakai, setiap jam 12 malam itu akan kembali ke nol, habis gitu. Kira-kira kita akan pakai nggak uang itu? Pakai ya, pasti pakai kan, akan kita manfaatin kan, ya kan. Kalau setiap hari kita dapat uang 86.400 dan setiap jam 12 malam kita mau pakai nggak pakai uang itu uang itu akan habis. Dan jam 00 itu akan kembali lagi 86.400 lagi saldo kita. Kita setiap hari kita akan pakai nggak uang itu? Pasti akan pakai. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, setiap hari Allah Subhanahu wa taala memberikan kita 86.400 detik setiap harinya. Kira-kira kita akan manfaatkan nggak waktu itu? Kalau uang tadi dimanfaatin ya. Kalau waktu dimanfaatin nggak kira-kira? Harusnya dimanfaatin. Ya, uang aja tadi dimanfaatin, masa waktu yang setiap hari Allah berikan 86.400 tadi kita nggak manfaatkan? Ya, setiap jam 12 malam itu akan kembali ke nol. Syukur-syukur kita dapat jatah waktu lagi, jam 00 kita tambah lagi waktunya dan seterusnya seperti itu. Ya, bolehlah dari wadah maghrib lah, boleh. Ya. Dalam artian sehari Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kita itu 86.400 detik kepada kita Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita memaksimalkan waktu. Bahkan Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, janganlah kamu itu menunda-nunda hal dalam hal kebaikan. Karena orang yang suka menunda dalam hal kebaikan itu adalah salah satu dari tentara syaitan. Itu adalah perkataan dari Imam Malik rahimahullah. Nah, Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat usaha, kerja keras, kesabaran, kegigihan beliaulah saat ini kita bisa merasakan manisnya Islam, manisnya iman. Kita bisa merasakan ibadah yang setiap hari kita laksanakan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah SAW itu kemudian menyerah dalam berdakwah. Kira-kira kita saat ini bisa merasakan Islam tidak? Kalau kemudian kalau waktu itu Rasulullah SAW kemudian tidak sabar, menyerah dengan berbagai ujian yang diberikan, berbagai cacian dan lain sebagainya, kira-kira saat ini kita bisa merasakan Islam tidak? Masya Allah gitu kan. Itu berkat usaha kerja keras Rasulullah SAW itu, sehingga kita saat ini bisa merasakan Islam di antara wasilahnya. Sehingga ada nikmat yang paling nikmat Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, yang itu hanya diberikan kepada umat saat ini. Yaitu apa? Yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat saat ini. Yaitu adalah nikmatnya kita menjadi umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat yang sangat besar Bapak Ibu sekalian. Bahkan Nabi Musa alaihissalam saja itu, saya pernah membaca satu riwayat, Nabi Musa alaihissalam itu saking inginnya untuk menjadi umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai memohon kepada Allah, "Ya Allah, jadikan aku umatnya, umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Akan tapi apa kata Allah? Tidak, engkau itu adalah Rasulku, maka bersyukurlah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa aja itu ingin untuk menjadi umat dari Nabi Muhammad. Kita saat ini diberikan, Masya Allah, kenikmatan yang sangat besar, yaitu kita saat ini diberikan, diizinkan untuk menjadi umat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah nikmat yang sangat agung lagi, sangat besar. Sehingga Bapak-bapak, mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan ini. Kita sebagai umat dari Nabi Muhammad ini, kita syukuri dengan kita menjalankan sunnah-sunnahnya, dengan kita menjalankan apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain sebagainya. Mari kita syukuri dengan hal tersebut. Kurang lebih alhamdulillah saat ini kami pribadi tadi berangkat dari Bandung itu jam 5:30. Alhamdulillah saat ini bisa berada di sini. Sebelumnya kami pun juga diajak oleh Waliul Imam Jawa Barat untuk menghadiri taklim niabah hari ini juga di Sukabumi. Akan tapi sifatnya hanya menghadiri, dan Rois meminta kami untuk bisa hadir di sini. Kemudian saya tanyakan kepada wali, kira-kira baiknya bagaimana, lebih maslahatnya mana. Kemudian diizinkan untuk pulang ke sini. Alhamdulillah saat ini kami bisa menghadiri taklim niabah ini yang entah sudah berapa tahun saya tidak hadir di taklim niabah sendiri di sini gitu ya. Karena lulus dari MAOS waktu itu 6 tahun, kemudian langsung ke Bandung dan seterusnya, sehingga jarang bertemu dengan para ikhwan sekalian. Alhamdulillah saat ini menjadi kenikmatan sangat luar biasa bisa bertemu dengan para ikhwan sekalian. Kalau pekan lalu kami juga diundang untuk menghadiri taklim niabah di Ciamis. Pekan sebelumnya juga kami diundang juga untuk ke Sukabumi. Dan di antara yang waktu itu yang mengisi adalah Ustadz Wahyudi. Di antara pertanyaan yang sangat buat saya itu sangat menohok gitu ya, sangat berkesan. Itu adalah pertanyaan dari Ustadz Wahyudi itu, apakah kita sudah merasakan nikmatnya berjamaah? Kira-kira udah apa belum Pak Bu? Apakah kita sudah merasakan nikmatnya hidup berjamaah? Sudah apa belum? Sudah, alhamdulillah. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga dengan kita, kalau kita sudah merasakan nikmat, kalau diberikan nikmat, maka kita harus apa? Mensyukurinya. Dengan cara apa kita mensyukuri nikmat? Setidaknya ada 4 kalau diurut. Ya, pertama itu adalah kita mengingatnya. Setelah kita mengingat, kemudian kita mensyukurinya. Dan yang setelah kita mensyukurinya, kemudian kita menceritakannya. Setelah kita menceritakan, yang kemudian kita membagikan kepada orang lain. Yang pertama itu apa tadi? Mengingatnya. Kita ingat-ingat kembali bagaimana kita ketika dulu pertama kali berbaiat, bahagianya itu seperti apa, disaksikan, didoakan oleh orang banyak dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita mengingat tadi apa? Mensyukurinya. Mensyukuri nikmat nikmatnya hidup berjamaah ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita totalitas taat kepada amir kita, yaitu di sini dalam artian rois, naibul imam, walil imam, sampai pun kepada imamul muslimin. Nah itu cara syukur kita itu bagaimana? Dengan tadi totalitas kita taat kepada amir kita. Setelah kita bersyukur, setelah itu apa tadi? Menceritakan, Bapak Ibu sekalian. Menceritakan, kita udah menceritakan belum nih nikmat kita kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kita ajak mereka, yuk kita ceritain loh nikmatnya hidup berjamaah itu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kita ceritakan kepada mereka. Bisa jadi kemudian mereka belum kemudian mengenal kita, karena apa? Karena kita enggan cerita. Karena kita itu masih belum pede gitu ya. Belum pede untuk menceritakan ini loh jamaah muslimin enak, nikmat dan lain sebagainya gitu ya. Lezat gitu misalnya. Dan lain sebagainya. Kita ceritakan kepada mereka tentang nikmatnya hidup berjamaah. Setelah kita ceritakan tadi itu, kita bagikan, kita dakwahkan, ya, sehingga bisa jadi kemudian pernah ada Bapak Ibu sekalian ketika kami di Bandung gitu ya, ada yang dia itu
mengenal jamaah itu di Facebook awalnya. Di Facebook, mengenal jamaah di Facebook. Akan tapi yang kemudian di Facebook itu yang tersenternya itu di Muhajirun Lampung. Dia pergi ke Muhajirun, bertemu dengan para ikhwan di sana. Mengenal akhirnya sekilas tentang jamaah. Setelah itu kembali lagi ke Bandung. Padahal dia itu asli Bandung, lahir Bandung, sampai pun sekarang pun masih di Bandung. Bertahun-tahun di Bandung tuh belum pernah ketemu dengan jamaah yang ada di sana. Sehingga udah puluhan tahun, mungkin udah belasan tahun hidup di Bandung gitu ya. Kemudian mencari-cari, kemudian nemu kontak orang yang kemudian ketemu di Muhajirin itu. Kemudian tanyain, Mas di Bandung tuh ada jamaah nggak sih gitu kan? Oh di Bandung malah basisnya, malah banyak ikhwan-ikhwannya dan lain sebagainya. Akhirnya di situ mulai dicari-cari sampai akhirnya ketemulah dengan Waliul Imam Jawa Barat ketika itu. Kemudian diskusi panjang lebar dan lain sebagainya, dan alhamdulillah beliau pun kemudian berbaiat. Awal dari mana? Dari Facebook. Dari Facebook. Kemudian sekarang dia tuh sudah menjadi mubaligh, sering menyampaikan ilmunya pun luar biasa. Itu di Bandung. Ada yang kemudian berbaiat lantaran saya pinjemin buku balada seorang dai, tahu kan ya Bapak Ibu sekalian ya? Nah, saya punya teman, saya kasih aja, gitu kan, bro, gitu kan, buku ini bagus tuh, cerita, baca coba, baca sama dia dibaca, kan cerita tuh ya, balada seorang dai, cerita tentang perjalanan dakwah dan lain sebagainya. Dia penasaran, kenapa sih jamaah muslimin kok digituin banget gitu? Karena apa sih jamaah muslimin dan sebagainya? Akhirnya nanya dan sebagainya, dan alhamdulillah sekarang akhirnya kemudian berbaiat. Sehingga mari Bapak Ibu sekalian, kita berdakwah tadi dalam bentuk kita mensyukuri nikmatnya hidup berjamaah. Dengan cara apa? Dengan kemampuan yang kita miliki. Saya nggak memiliki kemampuan materi dalam hal materi keilmuan gitu. Saya sampaikan aja, bro baca buku ini nih bagus. Baca, jadi wasilah. Dan lain sebagainya, banyak hal sebagainya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, hal yang membedakan antara manusia dengan hewan. Manusia dilahirkan dengan potensi dan hewan dilahirkan dengan spesialisasi. Hewan, burung misalnya, burung dilahirkan hanya bisa untuk apa? Terbang, tidak bisa untuk berenang di lautan. Ikan dilahirkan untuk bisa apa? Untuk bisa berenang, tidak bisa terbang di angkasa seperti halnya burung. Itulah hewan dilahirkan dengan spesialisasi. Akan tetapi manusia dilahirkan dengan potensinya masing-masing. Dengan cara apapun potensi yang kita miliki, mari kita berdakwah dengan cara apapun itu. Kita memiliki kemampuan, misalnya nulis, tulis. Kita punya kemampuan misalnya punya geng motor, itu ladangnya gitu. Kita punya kemampuan orangnya humble misalnya, gampang ngomong lain sebagainya, sampaikan lain sebagainya. Banyak ikhwan-ikhwan yang kemudian ada yang kemudian ikhwan di Jawa Barat, terutama di Cimahi itu banyak yang kemudian akhir-akhir ini kemudian berbaiat. Lantaran apa Bapak Ibu semua? Lantaran ada seorang suhban yang dia itu punya akhlak yang sangat luar biasa. Nggak pernah menyampaikan tentang wa'tasimu bihablillahi jami', nggak pernah. Cuman dia itu mencerminkan akhlak yang bagus. Kemudian orang-orang itu melihat, kok bagus banget akhlaknya ya. Kamu dari mana sih? NU kah? Muhammadiyah kah? Persis kah? Atau lain sebagainya kah? Bukan. Saya dari jamaah gitu kan ya. Oh apa itu jamaah? Kok kamu bisa bagus banget kayak gini akhlaknya lain sebagainya? Ceritain, sampaikan tentang itu. Akhirnya apa? Baiat satu berbaiat lain sebagainya. Sehingga itu Bapak-bapak Ibu sekalian, kita memiliki potensi masing-masing yang itu harus kita gali dan lain sebagainya. Alhamdulillah karena kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang presentasi tadi ya. Biqadarillah kami sejak Agustus ya Rais ya diamanati untuk menjadi amir dakwah di Riasah Kemanggisan ini, dan di waktu yang bersamaan lebih dulu 2 pekan sebelumnya di bulan Agustus pula kami diberikan amanat oleh Waliul Imam Jawa Barat sebagai amir maliyah wilayah, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Nah sehingga kami coba untuk mempelajari bagaimana sih cara berdakwah di sini gitu, terutama bagaimana cara berdakwah terutama di Riasah Kemanggisan ini dan lain sebagainya. Di sisi lain juga kami ketika awal tahun 2020 kami juga diamanati sebagai koordinator dakwah media dakwah media di wilayah Jawa Barat. Waktu itu kami membuat tim dakwah media. Di antara program itu adalah program ODOS. Jadi dakwah media itu ada program ODOS. ODOS itu apa Bapak-bapak Ibu sekalian? One Day One Story. Ada program ODOS, kemudian kita ada lain sebagainya gitu. Kita mengadakan taklim suban wilayah via daring lain sebagainya. Itu juga didukung dengan adanya pandemi gitu ya. Jadi dukungan itu kan adanya pandemi itu. Kita dukung untuk lebih melek lagi terhadap media sosial. Bapak-bapak Ibu itu. Jadi ODOS itu apa? ODOS itu adalah One Day One Story. Jadi
ini sudah berjalan kurang lebih sudah hari ke 290-an, hampir 300 hari. Dalam artian hampir setahun ini berjalan, dan setiap hari itu ada postingan-postingan yang berisi tentang nasihat, tentang dalil jamaah itu juga ada, tentang fikih kontemporer terutama, dan lain sebagainya. Dan itu ada timnya, memang ada timnya. Di tim Odos sendiri itu ada apa namanya, ada tim copywriter, ada tim desain, ada tim konten, dan lain sebagainya, ada tim konsultasi dan lain sebagainya. Sehingga kami di sini yang memang masih terbatas oleh SDM, kami yang diamati sebagai Amir dakwah di Riasa Kemanggisan ini, kami masih terbatas dari segi SDM, sehingga kami coba untuk tadi menge-share lagi dari tim Odos ataupun tim dakwah media yang sudah kami bentuk, kita share lagi di sini. Kita bagikan kepada para ikhwan nasihat-nasihatnya. Mungkin yang di Riasa Kemanggisan pun sudah merasakan setiap hari itu ada nasihat-nasihat dan kalimat-kalimat singkat yang itu insya Allah mengena kalau kemudian kita pahami lebih dalam, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan saat ini untuk para ikhwan yang memang ingin bergabung ke grup itu gratis, ya, nggak ada biaya ya, gratis. Itu saat ini kita di WhatsApp itu udah masuk grup kelima. Satu grup itu kan WhatsApp itu kan 277 peserta, dalam artian sudah 1000 lebih partisipan di WA, baik itu ikhwan di jamaah maupun yang belum di jamaah. Kemudian di Telegram pun juga sudah ada kurang lebih 300 sekian, dan di Instagramnya kita pun juga memiliki Instagram, yaitu adalah Suban Media. Mungkin Bapak Ibu semua sudah mengetahui, itu adalah yang dikelola oleh kami. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian kita sudah masuk ke grup itu, nanti setiap hari itu akan di-share tentang poster-poster nasihat di situ. Nah, cara kita berdakwah gimana? Kita nggak perlu kemudian memperdalam ilmu misalnya, bukan nggak perlu ya, dalam artian jangan kita menunggu untuk dalam dulu ilmunya untuk berdakwah. Kita bisa share setiap harinya, ya, para ikhwan, para subani terutama. Kita setiap hari bisa share tuh yang sudah di-sharekan ke grup Riasa oleh Amir Suban Kemanggisan misalnya. Di-share lagi di story WA-nya, di story Instagram-nya. Bisa jadi dari situ tuh kita jadi dakwah. Wah, ini bagus desainnya, ini isinya kontennya bagus. Gimana sih? Oh, kita dari Suban. Suban itu apa sih? Oh, Suban itu ada di jamaah dan sebagainya. Akhirnya bisa jadi beruntung-untung itu akhirnya mereka pun akhirnya mengenal tentang jamaah. Jadi itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Nah, karena itu waktu yang diberikan kepada kami, nanti insya Allah grup linknya, tapi grup 5 itu udah hampir full ya. Nanti insya Allah kita akan buat lagi grup ke-6-nya. Nanti mudah-mudahan para ikhwan pun bisa masuk ke grup itu, sehingga kita bisa merasakan setiap harinya itu ada share-share tausiah, nasihat, lebih ke nasihat yang setiap hari bisa dirasakan. Dan setiap sebulan sekali kita juga mengadakan pendalaman tentang jamaah, yang itu langsung diadakan oleh dakwah di Jawa Barat. Dakwah di Jawa Barat setiap sebulan sekali itu ada pendalaman tentang jamaah, materinya gitu, kayak misalnya mungkin untuk bulan ini judulnya temanya itu tentang mengapa Hizbullah atau lain sebagainya lah gitu. Asal kata dari itu misalnya gitu. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang keimarohan dalam muslimin, ada 5 fase tadi, bulan Oktober itu kita sudah bahas. Baik, itu Bapak Ibu sekalian, karena dibatasi oleh waktu, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, kesalahan ataupun lain sebagainya yang memang mungkin kurang pantas untuk disampaikan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah wal jihadu fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.